Halo semuanya, Hao. Ini adalah channel pertama kali aku di YouTube dan aku akan nge-share ke kalian apa aja sih persyaratan yang diperlukan untuk kita warga Indonesia yang akan menikah dengan orang Cina. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Nah, jadi apa aja sih syaratnya yang harus kita urus dulu? Itu yang pertama adalah CNI atau surat lajang. Nah, surat lajang atau surat keterangan single ini harus dibuat oleh dua pihak ya. Jadi dari yang pihak perempuan maupun pihak yang laki-laki. Gitu. Untuk CNI yang dari warga negara Cinanya, itu nanti kalian tinggal bilang aja ke pasangan kalian masing-masing untuk mengurusnya sendiri di daerah mereka masing-masing. Jadi seumpama kalau daerahnya itu dari Shanghai, itu mereka bisa mengurusnya di Shanghai. Jadi untuk suami aku kebetulan dari orang Anhui, dia mengurusnya di Anhui sendiri. Nah, untuk mengurus CNI ini nggak terlalu ribet kok, karena emang bisa diurus sendiri dan nggak perlu untuk diurus sama orang lain. Tapi kalau emang kalian nggak punya waktu dan kalian nggak bisa, itu kalian bisa untuk minta tolong bantuan sama orang lain. Tetapi juga itu bakal lebih mahal ya daripada kita ngurus sendiri. Dari pihak Indonesianya, itu yang pertama harus digarisbawahi ya teman-teman, bahwa surat keterangan lajang atau surat single ini harus dikeluarkan dari Dukcapil, nggak boleh yang lainnya. Nah, gimana sih cara buatnya untuk surat lajang dari pihak Indonesianya? Jadi yang pertama itu kalian buatnya itu sama seperti kalau kalian menikah dengan orang Indonesia pada umumnya. Jadi yang pertama kalian ke kelurahan menyerahkan akte, terus KTP, KK, akte nikah orang tua. Kemudian kamu juga minta sama orang kelurahannya untuk mengeluarkan CNI atau surat lajang itu tadi, tapi dari kelurahan dulu, supaya surat yang sudah ada ini nanti kita bisa kasih ke Dukcapil untuk minta surat lajang yang dikeluarkan dari Dukcapil. Nah, saat untuk meminta surat keterangan lajang dari Dukcapil, jangan sampai kita lupa untuk menuliskan nomor paspor kita. Jadi kita harus menuliskan nomor paspor kita juga, gitu ya. Nah, untuk surat keterangan lajang atau surat single dari warga Indonesia dan warga Cinanya udah selesai, itu nanti kita tinggal ke Surabaya untuk mengurus surat izin menikah di Indonesia. Sebelum kita ke Surabaya atau ke kedutaan Cina di Surabaya, itu kita harus bikin appointment dulu sama orang kedutaan di sana. Jadi yang paling nggak tuh hamin 1 minggu itu kita harus sudah mengatur appointmentnya itu. Nah, apa aja yang harus diatur di appointmentnya itu nanti? Jadi kita harus kirim email dulu ya ke bagian kedutaan Cina yang ada di Surabaya untuk bikin appointment. Nah, apa aja yang harus kita emailkan untuk ke kedutaan Cina di Surabaya itu? Itu yang pertama adalah surat keterangan kerja dari pihak Cinanya atau kita biasa sebut dengan KITAS gitu ya. Terus yang kedua, paspor Indonesia, paspor dari pihak kita, KTP, KK, surat keterangan lajang atau CNI tadi yang sudah kita bikin dan dikeluarkan oleh Dukcapil. Lalu yang ketiga adalah kita harus menulis dari kedua belah pihak ya. Jadi dari pihak yang laki-laki maupun pihak yang perempuan, kita harus menulis riwayat perkenalan kita. Jadi gimana bisa kita kenal sama orang ini gitu. Dan riwayat perkenalan ini ditulis dan juga ditandatangani ya, juga diberi tanggal. Nah, di sini itu isinya apa aja sih yang ada di riwayat perkenalan itu? Yang pertama adalah waktu kenalan. Kalian tuh udah berapa lama kenalan? Terus gimana cara kalian mengenal satu sama lain? Bahasa apa yang kalian gunakan untuk kalian saling berkomunikasi? Terus pekerjaan antara kedua belah pihak. Habis itu bakal kalian tulis juga apakah kalian sudah bertemu dengan keluarganya dari pihak laki-laki atau pihak dari perempuan gitu. Kalau kalian sudah scan semuanya dan kalian sudah kirim ke email di kedutaan besar Cina yang ada di Surabaya, kalian langsung tunggu aja untuk balasan yang dari pihak kedutaan di sana. Nah, tapi saranku kalian di sini untuk mengirim email itu harus dari pihak yang laki-laki ya, atau pihak dari orang Cinanya, karena bakal direspon dengan lebih cepat gitu.
Nah, di sini aku akan kasih secara detailnya apa aja persyaratan. Bakal aku rangkum di sini persyaratan-persyaratan apa aja dari pihak orang asing dan dari pihak orang Indonesia. Begitu. Terima kasih semuanya sudah menonton channel YouTube aku yang pertama. Semoga dapat membantu. See you.